Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Mengenal tato mentawai, tradisi unik dari suku tertua di Indonesia. Halo Sobat Kabarantau, semoga kalian sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kami, dalam edisi kali ini kami akan membahas salah satu suku yang unik beridentitas kuat, yang ada di Sumatera Barat. Sebelum lanjut, like dulu dong, komen, subscribe dan share channel kami, terima kasih. Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat terkenal dengan keindahannya, juga adat dan budaya yang unik, bagian dari kekayaan Indonesia yang membanggakan. Keindahan alam Mentawai sangat menakjubkan, terutama bawah lautnya yang mempesona. Para penyelam dapat menikmati keindahan bawah lautnya, terumbu karang dan beraneka ragam hayati laut yang kaya. Lokasinya berada tepat di pertigaan jalan di pusat Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Begitulah testimoni dari seorang proklamator sekaligus presiden pertama di negara ini, terhadap sebuah kampung kecil yang keberadaannya mempunyai arti besar bagi negara republik yang baru didirikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, suku Mentawai merupakan salah satu suku tertua di Indonesia, dan sudah mendiami Kepulauan Mentawai sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sehingga mereka memiliki tradisi dan kebudayaan yang sangat kuat. Salah satunya adalah mentato badan. Masyarakat suku Mentawai telah mentato badannya sejak kedatangan mereka ke pantai barat Sumatera. Proses penatoan akan dilakukan ketika telah menginjak usia remaja, di mana laki-laki dan perempuan biasanya menjalani upacara inisiasi atau dalam artian peralihan masa kanak-kanak ke remaja, oleh si kerei, dan kemudian dilanjutkan ke proses pentatoan oleh seorang si patiti. Dilansir dari Jurnal Pengenalan Sejarah Wisata Budaya Tato Mentawai karya Widya Marta, tato Mentawai memiliki beragam makna dan fungsi. Salah satunya yaitu menentukan kedudukan. Sebab dengan penatoan tertentu pada tubuh dapat mengidentifikasikan batas wilayah kesukuan. Tato Mentawai memiliki nilai ritual yang menjadi penanda keahlian, kedewasaan, keberanian, dan jabatan yang dianggap sebagai simbol kebanggaan. Kemudian juga sebagai tanda pengenal pribadi, misalnya keahlian seseorang dalam berburu yang ditandai dengan tato binatang di tubuhnya. Misalkan, seseorang berhasil berburu hewan rusa, atau beruang, kemudian orang tersebut berhak ditato motif hewan yang berhasil diburunya. Tato pada suku Mentawai juga mengkomunikasikan posisi seseorang dalam masyarakat, baik jenis kelamin, usia, dan juga jabatan. Proses pembuatan tato berlangsung selama 2 hari. Setelah proses penatoan selesai selanjutnya akan masuk pada proses penyembuhan. Karena biasanya setelah ditato, anak tersebut akan terjangkit demam.
Sedangkan di bagian paha mempunyai bentuk motif seperti lantai rumah yang terbuat dari papan. Untuk proses penatoan sendiri dilakukan dengan cara mencelupkan jarum dari tumbuhan ke dalam tinta, kemudian jarum tersebut akan ditusuk ke bagian tubuh lalu dipukul-pukul menggunakan kayu penato, agar warnanya masuk ke dalam lapisan kulit dan membentuk motif yang diinginkan. Pembuatan tato ini biasanya dilakukan pada sekujur tubuh mulai dari kaki, jari, dada, leher, hingga pipi ataupun wajah. Karena proses pembuatannya yang masih sangat tradisional, tidak jarang bagian tubuh yang ditato mengeluarkan tetesan darah. Namun hal tersebut sudah biasa bagi suku Mentawai. Asal-usul suku Mentawai masih menjadi misteri, dan diperdebatkan di kalangan peneliti. Beberapa ahli berpendapat bahwa suku Mentawai memiliki keturunan Polinesia, sementara yang lain beranggapan bahwa mereka berasal dari suku Melayu tua. Namun hasil menunjukkan, bahwa suku Mentawai merupakan suku tertua di Indonesia. Mereka telah menetap di Kepulauan Mentawai sejak ribuan tahun lalu, dan terbukti dari adat istiadat yang terjaga hingga saat ini. Rumah adat suku Mentawai. Agar tidak liar. Oh. Dia punya nanti ritual. Punya ritual. Iya. Jadi ini buruan digantung itu. Oh, ini buruan. Iya buruan. Dagingnya kemana ini? Dimakan. Dimakan monyet. Makan manusia. Di sini dimakan monyetnya. Biasanya dimakan. Ini kan. Ini tengkorak babi. Ini peliharaan. Jadi Oh, itu korak babi. Ah. Ini babi. kalau dibuang ke tengkoraknya, kalau ada di sini, kalau diternak, susah bisa hilang, bisa dimakan ular piton. Tapi dengan hal disimpan ini, Nggak ada. dia misalnya nggak ada kehilangan, nggak ada musibah terhadap ternak gitu. Oh, Itu jadi percayaan ritualnya. begitu. Percaya. Jadi masih percaya hal-hal kayak gini. Jadi kalau makan daging monyet, babi, kemudian kepala yang dipasang di sini, itu harus jauh dari dijaga. hal-hal dari yang hewan buas. Iya. Dari peternakannya aman. Nah, di sini itu makan. Kalau sini monyet kalah tanaman nasional. Habis deh. Iya. Taman satwa habis nih, dimakanin mulu. Monyet sama babi. Kalau di sini yang ya itulah. Babi ini rusa. Oh, rusa ada. Inilah. Ya, kalau rusa enak. Ini termasuk rumah adatnya, Ustaz.
besar Ini rumah adat. kumpulan suku. Ini anaknya beliau juga, ini anaknya beliau. Ini Boleh pasang. jadi ini rumah suku, kumpulan suku. Kalau ada pesta, semua keluarga suku akan ngumpul di sini. Di sini. Jadi nanti misalnya ada buruan dapan atau pestanya diambil babi yang besar, nanti dikumpul lagi. Ini bapaknya, masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Wih, anjingnya gede banget. Iya gede. Anjing aja, gede banget ya. Peliharaan. Baik. Gak gigit? Nah, Enggak. Ajar, ini yang kemarin ikut kelas. Latihan. Al-Iman. Iya, ada Beliau 5. samping itu enggak tengen Masya Allah. lah. Beliau malah baru Ramadan masuknya. Habis masuk Islam. ya ada Idul Namanya Fitri. siapa kemarin? Dikasih kemarin Abu Bakar namanya. Aneh kasih Abu Bakar. Abu Bakar. Tapi onip tahu onip aslinya Dia Pak Hunin. Amat geba. Tapi onip selainnya Agibel. Si Toiliko. Toiliko. Toiliho. Oh, Oh. Abu Bakar Toiliko. Toiliho. Abu Bakar. Yang mana mau yang Itu. ada? Baris teh tuh. Oh, di sini. Oh, masih makan dulu. Oh, masih makan. Sehat terus ya. Usia berapa tahun? Terus, nih? Usia? Ya, Bang. Umur ini. Ya teh sesuai rencana ya. Pak, buat di Batangu amo ifa si wajak. Kata teu tak oto ifa yo itu teku. Sehat. Takwa tanu ake iya. Tasukan ake woirok. Ini rumah Bapak. Itu. Kalau di sini begitu, itu bercampur aduk dengan najis. Tapi itulah. Jadi malam kita ini bukan saja hal yang ini, yang kecil itu harus diperhatikan juga. Ini besar-besar bunyi. Ini Jar. Ini kepala monyet ya. Ini kepala monyet semua ini. Dulu dimakan. Jadi yang makin banyak makan ini semakin bagus. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Makan daging monyet sama daging babi. Dan Mereka kepercayaan semakin bagus, semakin tahan. Dalam hal apa? Hal-hal yang mengganggu peternakan mereka. Gitu. Makanya babi sama kepala monyet rusa itu harus dimakan. terus ini dia punya punya Obat. tidak sembarangan enggak San? Punya ritual untuk menangkapnya ini. Oh, Dia buat ritualnya ritual. apa tuh? Ada, makanya ini kan nanti pas dia mau pesta diambil ininya. Istilahnya supaya diambil ininya Oh, semua? diambil nanti dia dibuat ritual supaya kayak disumpahkan jinak lah dia. Oh, Bisa ketemu, cepat ketemu dan langsung ditembak. Kehidupan di suku Mentawai berjalan alami, apa adanya. Beberapa dusun di Kepulauan Mentawai semakin berbaur dengan perkembangan zaman. Walaupun di pelosok desa, warga tetap mempertahankan adat dan budaya lokal. Namun kini sudah banyak berubah, banyak masyarakat sudah tersentuh peradaban yang maju. Beberapa dusun di Kepulauan Mentawai semakin berbaur dengan perkembangan zaman. Walaupun di pelosok desa, warga tetap mempertahankan adat dan budaya lokal. Perkembangan teknologi pun bertahap. Teknologi tidak masalah bagi kami, tapi kami selalu ingatkan keluarga agar tidak lupa warisan budaya kita. Kehidupan mereka yang harmonis dengan alam, dan keyakinan mereka terhadap keseimbangan antara manusia dan alam menjadi contoh kearifan lokal yang patut dihargai dan dilestarikan.